Bibi, Iya. kalian tuh suka penasaran gak sih sama latar belakang dari sosok yang suka kalian ceritain? Kayak kenapa dia ngikutin, dan gimana cara dia mati, gitu-gitu. Penasaran sih gue walaupun takut ya sebenarnya ya. Gue selalu pengen nyari tahu kenapa ya dia bisa gentayangan. Terus dia matinya tragis apa enggak ya? Iya. Nah, kebetulan gue tuh dapat cerita dari Kaskus. Pengalaman seseorang yang emang anak indigo dari kecil, sampai dia tuh bisa temenan, sampai dia juga tahu tuh latar belakang dari sosok noni Belanda yang di rumahnya dia. Oh shit. Oh. Nah, jadi sekitar tahun 2000-an awal, ada laki-laki, kita sebut aja Ali ya namanya. Nah, Ali ini tuh dari Maluku. Dia ngerantau ke Bogor bareng sekeluarganya. Pas dia ngerantau ke Bogor, bapaknya Ali ini tuh beli rumah tua yang kebetulan dijual murah. Secara status tuh rumah itu masuk ke tipe golongan A, dan kelihatannya tuh cocok untuk kayak buka usaha atau perkantoran gitu, saking gedenya. Kebetulan bapaknya Ali tuh juga sempat mikir di situ buat coba buka usaha kecil-kecilan di Bogor, sampai akhirnya milih rumah itu. Ciri-ciri rumahnya itu tuh kayak gaya zaman kolonial Belanda, bagus gitu loh, gede rumahnya, cuma udah tua. Iya, iya. Lokasinya tuh di kawasan protokol, lebih tepatnya tuh di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor. Nah, rumahnya Ali tuh sekitar 400 meter sebelum Istana Bogor dan 100 meter setelah air mancur. Tapi walaupun rumah tua, desainnya tuh masih bagus. Ada taman bunganya di halaman depan, dan ada kebun buah-buahan di halaman belakang. Pokoknya benar-benar rumah model zaman Belanda dulu. Iya. Nah, si Ali pun bilang kalau rumahnya ini tuh angker, karena kebetulan Ali tuh emang indigo dari kecil. Apalagi katanya rumahnya tuh sebelahan sama gereja Zebaut Bethel. Jadi ini tuh gereja tua bekas peninggalan Belanda yang angkernya juga bukan main. Di Bogor tuh. Iya benar, pada zaman itu. Nah, dulu tuh di gereja itu Ali bilang sering ketemu sama pendeta bule tanpa kepala yang matinya tuh tragis banget. Katanya sih lehernya putus ditebas sama kaum pribumi. Anjir. Oh anjir. Nah, lanjut di rumah tua yang Ali tempatin itu tuh jadi tempat perkenalan Ali sama dunia gaib yang serba misterius sama gak kasat mata. Jadi di rumah itu tuh banyak penampakan-penampakan yang Ali lihat. Tapi karena waktu itu Ali tuh masih kecil, dia tuh mikir kalau semua itu tuh orang. Ali pun jadi tahu itu semua ternyata sosok gak kasat mata tuh dari orang tuanya. Karena ternyata yang bisa lihat tuh cuma si Ali. Jadi Ali tuh suka cerita Moebi kalau ada hantu yang melototin, bisa terbang, bisa hilang, dan badannya tuh kayak tinggi besar gitu. Terus kadang si Ali tuh juga ngelihat ada tentara Jepang yang datang dari luar terus masuk rumahnya tanpa izin. Kayak seakan-akan itu tuh emang rumahnya. Iya, iya. Tapi dari sekian banyak sosok tak kasat mata yang dilihat sama si Ali tuh paling penasaran sama sosok noni Belanda yang ada di rumahnya dia. Nah, noni Belandanya itu tuh cantik banget Moebi. Dilihat dari fisiknya tuh umurnya sekitar 18-25 tahun lah. Noni itu tuh rambutnya pirang, agak gelombang kriwil-kriwil, ngelingkar kayak bekas gulungan roll gitu di bagian rambut depannya. Pakai topi bundar, bajunya tuh gaun putih panjang sampai nyentuh ke tanah, sama agak transparan gitu di bagian belakangnya. Kurang lebih tuh kalau si Ali bilang penampilannya tuh mirip sama Rose yang di film Titanic. Oh. Oke. Nah, mungkin karena bentuk fisiknya yang paling bener dan paling cantik di antara setan yang lain, jadi Ali tuh kadang suka merhatiin dia, mandangin dia. Pokoknya bener-bener ngeliatin terus lah. Tapi kesehariannya Noni ini tuh juga unik banget Moebi. Biasanya si Noni ini tuh suka banget ngeliat bunga anggrek tanaman ibunya si Ali. Pokoknya pas bunga anggrek itu lagi bermekaran, biasanya kuncup bunga itu tuh dihirup wanginya sama si Noni ini. Oke. Saking si Ali ngeliatnya aneh, di saat semua makhluk halus pada diem di tempat masing-masing, cuma si Noni ini aja nih yang suka berkeliaran keliling-keliling rumahnya si Ali. Terus berhenti cuma buat ngeliat bunga anggrek ini. Habis itu keliling lagi, berhenti lagi ngeliat bunga anggrek itu lagi. Pokoknya diulang-ulang gitu aja tuh kegiatannya sehari-hari. Sampai ada satu hari Moebi, si Ali tuh dengar suara perempuan. Suaranya tuh halus banget, lagi nyanyi-nyanyi tapi suaranya tuh pelan. Jadi kayak tipis-tipis doang gitu. Iya bener Moy. Nyanyiannya tuh juga samar-samar, kayak pakai bahasa Belanda gitu. Dan pas Ali ngeliat sekitar, ternyata itu tuh sosok Noni itu lagi nyanyi. Oh. Terus di hari berikutnya Moebi, Ali tuh dengar ada perempuan nangis-nangis sampai jerit-jerit gitu. Dan ternyata itu tuh sosok Noni itu juga. Nah tapi anehnya,
ngedenger itu tuh Ali bukannya takut tapi malah kayak ikut sedih. Karena ngerti gitu maksudnya? Ya gue juga nggak tahu sih, mungkin si Ali ngelihat masa lalunya kali ya. Iya mungkin sih. Nah karena Ali juga gak pernah ngerasa diganggu sama sosok Noni ini, jadi Ali tuh gak pernah negor si Noni ini. Walaupun ya sebenarnya mah bisa-bisa aja, karena Ali kan juga bisa komunikasi sama sosok tak kasat mata kan. Tapi Ali tuh juga sungkan buat nyapa si Noni ini. Tapi besokannya Muibi, pas Ali lagi nonton TV, tiba-tiba Noni itu tuh berdiri di samping TV, kayak berusaha ngedeket gitu ke Ali. Nah karena Ali juga lumayan kaget, dia perhatiin tuh mukanya si Noni itu. Tapi mukanya si Noni ini tuh berubah. Dari yang biasanya cantik, tiba-tiba mukanya tuh serem yang kayak orang lagi marah gitu. Kenapa? Nah gak tahu juga Muy, tapi akhirnya disenyumin tuh sama si Ali. Dan si Noni ini juga senyumin Ali balik. Terus si tangannya Noni ini tuh kayak ngelambai ngajak Ali gitu. Nah si Ali yang penasaran akhirnya nyamperin lah si sosok Noni ini. Baru beberapa langkah ngedeket ke Noni, tiba-tiba tuh sekeliling rumah Ali berubah Muibi. Tempat TV, sofa, karpet, sama lemari Ali tuh hilang dalam sekejap gitu. Keganti sama barang-barang jadul yang gak pernah dilihat Ali sebelumnya. Ali di situ tuh mikir, ini kan rumahnya dia, tapi kok keganti semua ya barang-barangnya. Sampai warna cat rumah pun ikut berubah. Oh. Di situ penglihatannya Ali tuh langsung berubah. Dia langsung berusaha ngeliat keluar rumah pun. Di luar rumah itu berubah banget. Jalanan yang tadinya di aspal berubah jadi belum di aspal gitu loh, masih tanah-tanah gitu. Pokoknya Ali tuh ngerasa kayak dia tuh balik ke zaman dulu gitu. Di situ akhirnya Ali ngeliat sosok Noni itu, dan si Noni itu cuma bisa senyum ke Ali. Nah pas Ali lagi ada di situ, Ali tuh sempet-sempetnya Muibi keliling rumahnya sendiri dari depan sampai belakang. Terus dia tuh ngeliat ada 2 orang bule pakai baju militer, atasan seragamnya warna biru, celananya warna abu-abu, dan mereka tuh bawa senjata. Ali pun juga ngeliat ada satu keluarga lagi makan malam di ruang bagian belakang. Dan ternyata itu tuh si Noni bareng sama laki-laki muda berseragam militer sambil mangku balita perempuan. Ali tuh bingung di situ siapa laki-laki dan balita perempuan itu, karena yang Ali kenal tuh cuma si Noni doang kan. Tapi setelah Ali lihat-lihat lagi, dia mikir mungkin itu suami sama anaknya si Noni itu. Akhirnya Ali jalan lah mau nyamperin mereka ke ruang makan. Disapa tuh sama si Ali, tapi Noni itu tuh gak ngerespon, bahkan kayak gak ngeliat kehadiran Ali sama sekali. Akhirnya Ali duduklah di meja makan bareng mereka tuh, walaupun mereka juga gak tahu tuh ada kehadiran si Ali di situ. Tapi tiba-tiba tuh ada suara kayak duar, 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 kayak ada bunyi petasan gede banget. Ali di situ kaget banget, terus dia merhatiin lah muka si Noni kayak ketakutan gitu. Dan si Noni itu langsung lari ngebawa anaknya terus ngumpet di pojokan. Nah suaminya tuh tetap duduk di meja makan itu. Terus gak lama Muibi datang segerombolan serdadu Jepang. Tiba-tiba datang gitu? Iya tiba-tiba datang Mui. Buset. Nah salah satu si serdadu Jepang itu tuh ngehajar, bahkan ngeludahin si suaminya Noni ini. Wow. Dan gak lama suaminya Noni tuh ditembak di kepalanya. Anjir. Serdadu Jepang itu tuh kelihatan kayak belum puas tuh ngebunuh si suaminya si Noni. Mereka akhirnya ngegeledah setiap sudut rumah mereka, sampai akhirnya ketemulah si Noni sama anak perempuannya ini. Ya anjir. Terus diseret tuh dari si tempat Noni itu ngumpet. Si Noni ditaruh di sebelah jasad suaminya dan diperkosa secara ganti-gantian sama serdadu Jepang itu. Anjir. Wah gila banget. Tapi gak sampai situ aja Muibi. Akhirnya kepalanya Noni tuh ditembak sampai isi kepalanya si Noni ini bercacaran keluar semua. Anjir. Si Ali berarti ngeliat sendiri tuh semua kejadian yang terjadi di hidupnya si Noni. Iya bener Mui. Berarti si Ali bahkan sampai tahu tuh kenapa si Noni ini bisa sampai meninggal dan gentayangan. Iya. Tapi Muibi, ceritanya Ali tuh gak sampai situ doang. Jadi masih banyak lagi cerita Ali dan si Noni Belanda ini. Buruh pabrik di luar Jakarta pengen demo kan gedung pemerintahan yang ada di Jakarta. Kenapa Nusa mau ikutan demo? Kalau upah pekerjaan dia yang berat setiap hari
minta upah lah Moebi. Buru lainnya tuh naik kereta ke Jakarta sekitar jam 5 pagi. Buru-buru yang lain tuh semangat banget tuh buat ikutan demo. Sampai Jakarta sekitar jam 7 pagi, langsung tuh jalan kaki ke salah satu gedung pemerintahan. Pas sampai, mereka langsung demo teriak-teriakan pakai spanduk yang dicoret-coret gitu. Heboh banget pokoknya. Nah, yang bikin Nusa kaget tuh, ternyata ada buruh lainnya yang makin lama tuh makin banyak nambahnya. Karena udah bukan dari pabrik dia aja, tapi dari banyak pabrik juga datang. Demo bareng. Nah, si Nusa yang ngerasa kecapean, dia berusaha keluar dari kerumunan buat beli minum di belakang. Tapi dia kedorong-dorong terus Moebi sama buru-buru yang lainnya. Gue gak kebayang ya berarti sepadat apa itu sampai jalan aja tuh sesusah itu. Dan karena makin lama makin siang, jadi matahari makin terik kan. Nusa tuh jadi makin ngerasa dehidrasi banget tuh dia sendiri. Dan dia juga bilang katanya dia tuh udah gak kuat banget buat ngelanjutin. Akhirnya dia pelan-pelan berusaha jalan lah ke belakang. Nah pas dia jalan ke belakang Moebi, tiba-tiba tuh ada gas air mata ditembak ke udara gitu. Pokoknya di situ dia tuh ngerasa kalau ini tuh udah gak kondusif sama sekali. Akhirnya dia buru-buru tuh mau ke belakang, ditabrak-tabrakin lah orang yang lain. Nah gas air matanya makin banyak, matanya perih banget, tapi dia masih berusaha tuh jalan ke belakang. Terus pas dia lagi jalan, tiba-tiba tuh dia berhenti karena ada satu buruh yang jatuh. Bahkan saking udah gak beraturannya, buruh yang jatuh ini tuh keinjek-injek gitu Moebi. Nah buruh yang jatuh keinjek-injek ini tuh kelihatan kehabisan oksigen gitu, karena dia posisinya di bawah gitu kan. Bener-bener si Nusa tuh ngeliat sambil najemin matanya yang susah banget karena perih. Tapi si Nusa tuh juga gak bisa nolongin karena dia pun kondisinya lemes juga Moebi. Akhirnya buruh itu tuh keinjek-injek, ketiban, sampai meninggal di tempat. Wah anjir, kasian banget. Nah di situ Nusa yang udah berhasil keluar dari kerumunan tuh kaget banget ngeliat buruh itu tuh digotong sama buru-buru lainnya pas udah lumayan kondusif. Dan Nusa berusaha mau ngeliat kan. Akhirnya ngintip lah si Nusa ke buruh yang lagi digotong itu. Nah pas si Nusa ngeliat, buruh itu tuh meninggal dengan kondisi matanya tuh kebuka, melotot, dan matanya tuh merah gitu. Di situ Nusa refleks langsung mundur ke belakang saking kagetnya kan. Dia langsung mau pulang di detik itu juga, karena sebenarnya dia juga takut banget tuh ngeliat itu. Karena itu kan kayak demo pertamanya si Nusa kan. Nah selama perjalanan pulang di kereta, Nusa tuh bengong kepikiran sama buruh yang dia lihat di depan matanya tadi. Dari masih hidup sampai sekarat dan akhirnya meninggal tuh benar-benar disaksiin sama si Nusa kan. Si Nusa juga masih inget tuh dengan jelas mukanya buruh ini tuh kayak apa. Sampai akhirnya dia pulang ke kosannya dia. Begitu sampai, dia mandi, bersih-bersih, dan dia tidur-tiduran di kasur kosannya. Tapi ya lagi-lagi dia masih kebayang sama kejadian tadi. Cuma si Nusa berusaha ngedistract lah dengan cara nonton TV. Akhirnya Nusa tuh sampai ketiduran lah di situ. Nah pas dia ketiduran, tiba-tiba dia tuh kebangun sama suara azan maghrib. Dia kaget banget tuh, terus langsung cepet-cepet bangun, dan niatnya tuh mau beli nasi goreng untuk makan malamnya dia. Siap-siap tuh dia cuci muka ke kamar mandi. Dia cuci muka di ember kamar mandinya. Dan pas lagi pakai sabun cuci muka, berarti dia merem kan nih posisinya. Nah pas dia lagi merem, Nusa tuh ngerasa merinding banget satu badan. Terus pikiran dia tuh kemana-mana langsung kan. Cepet-cepet lah dia basahin mukanya pakai air. Pas mukanya selesai dibasahin, Nusa tuh kaget banget. Di lehernya dia kayak ada hembusan nafas gitu. Langsung berhenti tuh, dia gak bisa gerak saking takutnya. Dan pas dia nengok ke belakang, untungnya gak ada apa-apa di situ. Akhirnya keluarlah dia dari kamar mandi. Nusa langsung cepet-cepet ganti baju dan pergi ke tukang nasi goreng di dekat kosannya dia. Pas sampai, ternyata tukang nasi gorengnya tuh tutup. Ada tukang sate yang jualan. Akhirnya karena Nusa lapar, ya udah tuh dia langsung beli satenya aja. Dia duduk terus bilang ke abangnya, "Bang, satu porsi pakai lontong ya." Nah sambil duduk dia ngeliatin tuh satenya dibakar. Asap sate kalau lagi dibakar kan ngebul banget ya Moebi. Nah pas satenya lagi dibakar, tiba-tiba Nusa tuh ngeliat di balik asap itu tuh ada bayangan kayak manusia gitu. Karena agak gak kelihatan ketutupan asap, Nusa berusaha lah najemin matanya tuh buat ngeliat. Dan pas Nusa udah bisa lihat jelas, dia ngeliat Moebi, ada sosok buruh yang tadi siang dia lihat. Buruhnya ini tuh ngeliatin Nusa
dengan bola mata yang ditenteng di tangan kanannya. Anjir. Di situ Nusa kaget banget, dia langsung buang muka dan istighfar sendiri. Ini buruh yang meninggal di tempat itu? Iya bener Bi. Wah anjir. Gak lama satenya jadi, dia langsung ngambil tuh. Dia bayar, balik ke kosan. Pokoknya dia jalannya cepet-cepet banget sambil istighfar. Dan akhirnya sampai tuh ke kosannya. Nah sesampainya di kosan, dia langsung masuk kosan, nutup pintu yang cepet-cepet dan ngunci pintu kamar kosannya. Si Nusa berusaha gak mau takut dan mikirin apa yang dia lihat tadi lah pokoknya. Dia langsung nyalain TV dan dia makan sate yang udah dipesan tadi. Tapi ya namanya juga manusia, mana bisa kan gak mikirin apa yang barusan dia lihat. Iya. Lumayan kepikiran tuh si Nusa di situ. Ibaratnya kayak kenapa dia dihantuin sama buruh itu. Iya. Padahal si Nusa kan gak ngapa-ngapain, apalagi sampai nyebabin si buruh ini meninggal kan. Iya. Cuma ya udahlah, akhirnya selesai makan, Nusa tiduran di tempat tidur dan dia langsung ketiduran lah karena kekenyangan. Nah pas Nusa lagi tidur Bi, kan biasanya pakai guling ya kalau tidur. Ini tuh Nusa pas udah ketiduran, dia yang kayak setengah sadar nyariin gulingnya gitu. Dia ngeraba-raba tapi kayak nggak ketemu-temu gitu. Sampai akhirnya karena dia harus pakai guling tidurnya, dia sampai kebangun tuh. Dia cariin sekitar kasurnya, gulingnya nggak ada. Akhirnya dia coba raba-raba kolong kasurnya dia. Jadi tipe kasurnya tuh yang di bawahnya bolong gitu loh. Nah pas diraba-raba ketemu tuh. Ternyata gulingnya dia tuh jatuh ke bawah. Akhirnya berusaha ditarik lah tuh sama Nusa si gulingnya ini. Padahal ya guling kan harusnya ringan banget ya. Iya. Tapi pas ditarik-tarik sama Nusa tuh gak bisa, kayak susah gitu. Akhirnya Nusa turun ke lantai buat ngambil guling ini. Dan pas dia narik gulingnya, ketarik tuh Bi. Dia dapat gulingnya. Tapi ternyata di guling itu tuh ada sosok buruh yang tadi dia lihat lagi melukin gulingnya Nusa. Wah anjir. Di situ Nusa langsung ngelempar gulingnya. Dia istighfar nggak berhenti dan akhirnya dia juga udah nggak kuat tuh. Akhirnya pelan-pelan dia sambil istighfar sambil keluar dari kamar kosannya. Dan pas berhasil keluar dari kamarnya, si Nusa langsung lari kenceng banget dan dia berhenti di musola yang nggak jauh dari kosannya. Nusa mutusin untuk tidur di musola aja tuh malam itu karena dia yakin kalau di musola tuh nggak mungkin ada gangguan makhluk halus juga kan. Nah tapi Bi, gak sampai situ aja. Pas Nusa mau masuk musolanya, baru aja dibuka sendal sebelahnya. Pas dia lihat kanan, sosok buruh itu tuh ada lagi ngeliatin Nusa dari bawah pohon yang lumayan jauh dari musola, sambil masih nenteng bola mata sebelahnya. Anjir serem banget, sampai dikejar-kejar gitu ya. Nah di situ Nusa tuh langsung mempercepat langkah buat masuk musola. Dan begitu masuk, Nusa tuh gak sengaja ketemu sama Ustadz di dalam situ. Langsung lah Nusa sambil ngos-ngosan tuh konsul sama si Ustadz ini. Ngasih tahu kalau tadi siang tuh dia lihat satu buruh yang meninggal di tempat. Tapi sampai sekarang dia tuh masih diikuti nih sama sosok buruh yang udah meninggal ini. Bahkan dengan kondisi yang gak wajar. Ngedenger itu Ustadz tuh langsung ngajak Nusa buat sholat isya dulu, baru lanjut ngobrol lagi kan. Dan pas sholatnya udah selesai, Nusa dipanggil lah sama si Ustadz ini. Di situ Ustadz tuh bilang kalau misalnya si sosok buruh ini tuh mau nyampein pesan ke Nusa. Tapi ya Nusa gak percaya kan. Cuma setelah ngobrol panjang lebar, ternyata dia percaya kalau misalnya si Ustadz ini tuh bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitulah. Bahkan bisa sampai berkomunikasi juga tuh si Ustadz itu. Katanya sih Bi, sosok buruh ini tuh sedih banget dan ngerasa yang bisa bantu tuh cuma si Nusa ini. Dia mau minta tolong kasih tahu keluarga di kampung kalau dia tuh udah gak ada. Cuma si buruh ini tuh bingung banget gimana caranya. Akhirnya dia ngikutin Nusa kemanapun si Nusa ini pergi Bi. Di satu sisi kasihan sih anjir. Kayak dia kan niatnya cuma mau nyampein pesan ya. Iya. Tapi kita sebagai manusia ngelihat ada sosok yang ngikutin kita, ya kita pasti gak ngerti maksud dia apa kan. Iya. Walaupun niatnya cuma mau nyampein pesannya doang, tapi kalau kita diliatin kayak gitu serem banget sih Bi ya. Iya jadinya hitungannya ya malah jadi ketakutan karena kita nggak ngerti kan. Iya. Pun juga dari Nusanya jadi nggak tahu nih kenapa gue yang dihantuin. Padahal kan gue nggak salah apa-apa gitu. Serem sih tapi anjir.